Iya, sekarang kan banyak heboh yang soal pelakor. Kalau buat aku pribadi, ya itu kan julukan ya yang datang dari netizen. Tapi kalau seandainya terjadi, aku rada nggak setuju pelakor itu terkesan mengintimidasi sosok wanita gitu ya. Dan di sini aku tegaskan adalah kalau ada suatu pernikahan, di dalam satu pernikahan, yaitu ada dua gitu ya. Kenapa sih yang fokus dibully itu adalah si wanitanya aja? Pasti bilangnya iya soalnya kan ceweknya kan tahu juga itu suami udah punya istri. Nah ini suaminya juga kan tahu, sadar menjalani kalau dia udah punya istri. Kenapa dia menikah lagi, uh, yang menimbulkan akhirnya pecah belah, yang istrinya juga nggak tahu. Kalau emang niatnya nikah lagi poligami seperti sunnah Rasul, harusnya dilakukan juga dengan syariat Islam yang baik yang benar. Maksudnya harus mengetahui kondisi istri pertama ini siap enggak, ready enggak kira-kira kalau dipoligami. Terus sudah mampu belum? Terus menjalankan sunnahnya Rasul untuk berpoligami, apakah sunnah-sunnah yang lain udah? Sholat malamnya, sholat sunnahnya, puasanya, banyak banget gitu yang lain-lain yang harus ditegakkan. Jadi jangan sampai membawa nama agama untuk menghalalkan hal-hal yang buruk atau menghalalkan nafsu duniawi. Jadi aku sangat menyayangkan adanya istilah pelakor gitu ya. Pasti orang nanti akan bilang, iya coba deh terjadi sama lu gitu. Nauzubillah min zalik. Kalau aku pribadi, kalau terjadi dengan aku, suami menikah lagi, aku nggak akan marah-marah sama perempuannya, tetapi aku akan mengambil keputusan terhadap suami aku. Kita duduk bareng, ngobrol seperti apa, karena balik lagi kan kita tuh dalam satu pernikahan ada keluarga pihak perempuan, keluarga laki-laki, ada anak-anak gitu. Jadi jangan sampai netizen itu bisa menghakimi satu pihak tanpa melihat aspek yang ada. Kan kita nggak pernah tahu dalam rumah tangga orang itu seperti apa. Jangan sampai ada orang ngegiring opini sedikit kita ikut. Dan kita sebagai netizen jangan jadi pembenci, jangan jadi apa ya, orang yang zolim, menzolimin orang lain. Kalau ada perbuatan yang tidak baik, angkat aja isu perbuatannya, jangan personalnya gitu. Perbuatan bahwa oknum suami-suami yang menikah tanpa izin istri pertama dan mengakibatkan perpecah belahan gitu. Nah yang diangkat tuh juga laki-lakinya, nggak cuman perempuannya aja yang dibully gitu. Karena kan mau 1000 wanita menggoda laki-laki, kalau laki-laki imannya kuat, ya insya Allah nggak akan terjadi pernikahan. Itu sih buat aku pribadi. Jadi kesian oknum perempuan lagi dan lagi yang dijadikan korban. Kayak seandainya ada kasusnya buruk ya, prostitusi online tuh pasti udah mutlak salah dalam agama, dalam hukum. Tapi yang disebut namanya dengan jelas hanya si perempuannya aja, si laki-lakinya ditutup-tutupin gitu. Itu kan menurut aku ada kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi buat kita sebagai manusia, ayo belajar bersabar. Biarkan dulu pihak yang katanya itu juga mendapatkan hak untuk membela diri, hak untuk menjawab. Kalau mereka belum mau, kasihlah waktu. Jangan kita udah mau membuli, malu soalnya kan kita di Microsoft udah dinyatakan bahwa netizen tidak sopan. Nah itu tuh menjadi tamparan besar untuk kita semua masyarakat Indonesia untuk lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi dari berkomentar. Kalau nggak baik tinggalin aja, skip, nggak usah tinggalin komentar buruk gitu. Bayangkan kalau seandainya keluarga kalian baca, anak-anak kalian baca, atau kerabat kalian baca, mereka akan melihat siapa diri kalian di situ. Itu aja sih. Kalau aku gini ya, pada saat aku menikah, aku ibadah karena Allah. Pada saat kita mau dijaga rumah tangganya, yang harus dijaga itu adalah iman kita sebagai istri dan iman suami dalam segala aspek, baik itu dari godaan apapun ya, karena godaan itu dalam rumah tangga nggak cuma godaan orang luar gitu, tetapi godaan dalam materi, godaan dalam kesehatan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah ada rasa takut sih, karena semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Kalau kita sudah ikutin aturannya Allah, kita udah nurutin, tapi Allah berkehendak hal yang tidak baik dengan kita, ya kita harus bisa ambil hikmahnya aja. Apa hikmahnya, harus bagaimana. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Kalau aku alhamdulillahnya Habib setiap kali pergi, sekarang udah canggih ya, udah bisa live share lokasi. Anytime aku mau video call, Habib angkat. Anytime aku telepon, Habib bisa jawab gitu. Jadi buat aku alhamdulillah komunikasinya udah baik. Terus yang kedua, aku juga harus menaruh kepercayaan terhadap suami.
Karena kan kita juga karakter suami kita pasti kita kenal suami kita seperti apa gitu, tapi nggak pernah aku cemburu ke personal atau orang lain atau perempuan lain, enggak. Tapi kalau ada yang aku nggak nyaman dengan suami, lebih baik aku ngomonginnya ke suami aku, tapi bukan berarti aku melarang orang-orang deket suami aku, enggak sama sekali. Enggak lah, nggak perlu. Suami aku udah tahu aturan main dalam agamanya, bagaimana berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dia udah tahu ilmunya, insya Allah aku lebih aman gitu. Jadi kalau mau aman ya ikutin aturan Allah aja, aman. Nggak ada sih ya, karena buat aku menikah itu adalah suatu ibadah. Gimana kita caranya suami dan istri mencari pahala bersama-sama gitu. Tapi yang aku miris yang diviralkan, yang naik itu adalah hal-hal negatif dari rumah tangga. Karena kadang-kadang gini, orang rumah tangganya adem ayem ngelihat orang lain bercerai. Jadinya yang tadinya orang nggak ada pikiran bercerai, apa gue cerai aja juga ya, terinspirasi. Itu yang menurut aku ya, kita ini belum siap menerima informasi yang begitu silih berganti gitu. Karena apa? Informasi yang kita dapat itu bukan menjadikan pembelajaran, tetapi menjadi contoh. Kalau zamannya lagi musim nikah, semua juga banyak yang akhirnya nikah berbondong-bondong. Sekarang banyak yang bercerai, karena emang kita tahu pandemi ini kan menjadi ujian dalam rumah tangga juga pastinya. Tapi itu semua menjadi pembelajaran harusnya. Makanya ya mudah-mudahan media juga, kita juga menggunakan media sosial lebih pintar, lebih cerdas dalam mengemas sesuatu hal-hal yang baik sehingga menghasilkan masyarakat yang cerdas gitu. Ketika masyarakat sukanya yang gibah, ya jangan dikasih gibah terus. Ya udahlah, nanti rusak dunia persilatan gitu. Tapi kalau kita membiasakan memberikan yang positif, insya Allah bagus. Iya, dibangun. Setiap rumah tangga itu nggak ada tolak ukur, semuanya punya cara yang berbeda-beda. Bangun, bicarakan dengan suami, jangan iri terhadap rumah tangga orang lain, jangan melihat kehidupan orang lain, tapi lebih bersyukur dengan apa yang kalian miliki hari ini. Dan ingat, apa yang kalian miliki hari ini mungkin impian dari orang lain gitu.